消除，世世常行菩萨道。全体尽是弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Siang Sujemen. Suara saya jelas ya. Sebelum mulai baca intisari, pasien kita berdoa dulu ya. Host, boleh? 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai harmonis, dunia terbebas dari bencana. Dan ya, yang Sujemen. Selamat pagi ya, Siang Suci. Kita sama-sama kangen atas pembabaran Dharma Master. Suara saya jelas ya? Kita akan baca intisari. Dan ya, Winili Terjadi. Oke, sutra teratai yang menunjukkan bab kelas ya. Panjang usia Tathagata, episode 1529, meyakini perkataan Buddha agar tidak terjerumus ke dalam jaring delusi. Oke, kita next.
Kata tantangan, batin penuh khayalan semu dan tidak tenang, pikiran secara keliru selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik. Tidak akan mampu mewujudkan pencerahan seketika atau memahami dan menghayati metode terampir dari pencerahan sempurna. Semua yang disampaikan oleh Buddha adalah kebenaran. Tiada perkataan yang palsu. Membuat perbedaan akan segala hal buruk semuanya diakibatkan oleh benih sebab dari praktek semu, penuh khayalan semu. Oke, kita next ini. Oke, ini bab 1. Kita harus sangat memperhatikan tekad dan integritas kita. Membangun tekad dengan landasan ke dalam diri, melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan. Keluar diri, mempraktekkan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Serta kita juga harus bersumbangsi untuk kumpulan orang banyak. Pelatihan diri ke dalam dan keluar adalah demikian. Kesungguhan artinya tenang dan stabil. Jika kita batin penuh khayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru, maka dengan sendirinya pikiran kita tidak dapat teguh. Batin kita akan mengambang dan tidak tetap karena kita telah membangkitkan tekad untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Maka kita harus dengan ketulusan membangun ikrar, yaitu membimbing semua makhluk kebenaran. Harus sangat benar dan tepat. Setiap pikiran merupakan pikiran yang benar. Arah kita tidak boleh menyimpang kebenaran batin agar kita dapat bersungguh hati terhadap seluruh dharma. Kita mendengarkan dharma. Dharma harus setiap kata masuk ke dalam hati. Keyakinan kita harus yakin terhadap apa yang dibabarkan oleh Buddha. Setiap kata adalah nyata. Setiap hal adalah realita. Jika tidak memiliki keyakinan, bagaimana kita dapat memandangkan kerisauan kita yang demikian banyak? Bagaimana kita dapat membimbing para makhluk dan memutus segala kerisauan? Memutus segala kerisauan. Tidak ada kesungguhan hati di dalam batin kita. Dengan demikian kita belajar ajaran Buddha selamanya akan kosong. Tidak mampu memperbaiki sifat, hanya mengatakan mau membina diri. Yang sekian. Kita tahu, kita kalau di Sra ini, kita ini menyadari, tahu nggak sih tekad kita ini apa sih? Kita membangun tekad kita dengan apa di sisi? Dengan kita tahu ya, landasan kita melatih diri, Master memberikan apa? Pelatihan ke dalam dan keluar. Master mengajarkan kita, membimbing kita, insan suci, murid-murid Master, untuk apa? Praktek cinta kasih, welas asih, memberikan manfaat bukan hanya diri sendiri, tapi semua makhluk di jalan apa? Di jalan bodhisattva. Nah, dengan kita di jalan bodhisattva ini kita terjun nih ke tengah masyarakat di antara orang banyak. Nah, di sisi ini kita ada semangat ajaran Cingsi. Ini pelatihan sedalam dan kita belajar di dalam itu kita belajar nih memberi dengan tulus. Kita kangen, bersyukur, kita belajar menghormati tanpa membedakan. Kita belajar bercinta kasih, cinta kasih yang universal. Dan kebenarannya apa? Kebenarannya ini momen saat ini kita genggam saat ini adalah punya kita. Kemarin dan sebelumnya itu belum tentu itu milik kita, tapi momen saat ini lah kebenarannya itu. Saat ini adalah momen kita dan keyakinan. Saya pernah dengar ya, katanya kita di ceramah Master yang mana atau apa atau sharing senior ya, yakin diri kita ini tidak ego, kita yakin setiap orang ada cinta kasih. Kita tahu Master selalu mengatakan hakikat sejati manusia kita semua itu ada cinta kasihnya. Jadi kita perlu yakin nih kita semua ada cinta kasihnya, walaupun kadang-kadang kita mungkin marah atau kita merasa lihat ada orang yang berbuat tidak baik. Kita perlu tahu bahwa perbuatan orang yang tidak baik itu bukan hakikat orangnya, tapi setiap orang kan ada cinta kasih. Tapi
perbuatannya yang tidak baik atau perbuatannya yang baik. Oke, nah kesungguhan kita di ceramah master kita sering untuk apa? Bersungguh hati, kita melakukan segala sesuatu dengan bersungguh hati. Dan dari luar ini kita diajarkan untuk apa? Eh, kita praktekkan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Nah, oke, kita mungkin next. Jangan ya, Cici. Batin penuh khayalan berarti menghabiskan waktu setiap hari dengan sia-sia. Setiap hari kita tidak dapat memantapkan pembinaan diri kita. Batin yang tidak tenang dan pikiran kita yang tidak lurus, pikiran kita tidak dapat fokus dan sangat rumit. Pikiran yang seperti ini tidak dapat menyatu dengan tubuh kita. Tubuh, pikiran, dan kehidupan tidak dapat bersatu. Ini semua karena batin penuh khayalan semu dan tidak tenang, sehingga menjadi perhitungan terhadap segala hal. Seperti inilah pikiran manusia awam. Jika pikiran melayang, ada banyak kondisi luar yang dapat menyebabkan kita kehilangan pandangan terhadap tubuh dan pikiran kita sendiri. Batin kita hanya akan mengejar kondisi luar yang sesuai dengan keinginan kita. Dan selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik sehingga tidak akan mampu mewujudkan pencerahan seketika. Mustahil dapat memahami dan menghayati metode terampil dari pencerahan sempurna. Ya, tadi kita dari slide ini, kalau kita khayalan atau delusi itu berarti kan belum nyata. Apa sih yang nyata? Yang kadang kita merasa nyata aja belum tentu nyata. Jadi lebih ininya apa sih yang kita miliki saat ini yang saja, momen saat ini, yaitu sekarang. Tapi begitu saat ini, masa sekarang ini juga akan berlalu. Dan jadi dengan kita belajar memahami apa sih yang perlu lagi kita lekatin bahwa ini punya saya. Nah, saya percaya secara teori kita paham dan tahu nih kalau semua ini tidak kekal, tidak perlu dilekatin. Tapi saat kita praktekkan, mudah nggak sih? Itu banyak angan-angan seandainya. Kadang saya juga ya setiap selesai sharing atau berinteraksi dengan orang, setelahnya kadang saya kenapa ya saya bicara seperti ini menyakitin orang nggak ya? Aduh, tadi saya sharingnya kayaknya terlalu uh, ini adalah, tapi saya kembali lagi, ya saya masih dalam proses belajar. Uh, karena apa? Manusia awam seperti kita ini kan punya sifat dan tabiat yang kurang lebih ada yang baik, netral, biasa-biasa aja, ada yang tidak baik. Nah, ini kita bisa perhatikan wajah kita manusia nih. Ini sebenarnya terlihat mirip-mirip, tapi tidak sama. Nah, terlihat sama nih, tapi berbeda. Dan kalau bisa dikatakan tidak sama, ini juga tidak berbeda. Ini kita mau bilang tidak sama atau tidak. Setiap orang punya dua mata, hidung, dan posisinya semua sama. Nggak ada yang matanya di bawah hidung atau matanya di atas alis gitu kan. Nah, inilah uniknya kita manusia nih. Sekalipun kita semua manusia awam itu ada keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan, dan sifat-sifat yang dan kapasitas yang berbeda nih. Jalinan jodoh, karma yang berbeda, yang tidak sama. Nah, walaupun kita tahu hakikat sejati kita ini sama. Dan bahkan setara dengan Buddha. Tapi kita semua itu membutuhkan apa? Metode yang tidak harus berbeda atau tidak harus sama. Ini pikiran. Oke deh, kita kalau gitu kita next lagi ya. Kita harus yakin bahwa semua yang disampaikan oleh Buddha adalah kebenaran. Ini merupakan arah tujuan sejati kita. Karena kita mengikuti arah jalan ini, kita mesti melakukan tindakan nyata yang sesungguhnya untuk membuka jalan.
Sebab arah yang dia ajarkan sudah benar. Karena yang dikatakannya adalah kebenaran, di dalam hati kita, bila rumput liar tumbuh dengan subur, kita harus cepat membersihkan rumput liar dalam batin kita. Bodhisattva mesti membuka jalan sendiri dengan arah yang benar. Kita sangat meyakini akan arah tersebut. Terdapat sebuah jalan yang untuk kita tapakin. Jadi kita mesti yakin bahwa perkataan Buddha tiada perkataan yang palsu, sehingga dapat membuat perbedaan akan segala hal buruk. Semuanya diakibatkan oleh benih-benih sebab dari praktek penuh hayalan semu sehingga ini nomor 3 buruk. Sehingga mereka tidak memiliki semangat untuk maju. Inilah yang seharusnya diwaspadai oleh setiap orang. Saya percaya kita semua yang ada di sini, kita ada keyakinan kepada guru kita. Kita mau berada di sini bersama-sama. Ini karena apa, Sesir-sesir? Selain kita, niat awal kita mau berbuat baik, mau menjalin jodoh baik. Karena kita yakin nih, merasa, Cici ini baik nih, bagus untuk kita belajar. Nah, kita ada rasa percaya sama Cici. Kalau kita ada rasa percaya, ini adalah sarana bagi kita. Tentu kita ada rasa percaya dan yakin kepada apa? Guru kita, pendiri Yayasan Buddha Cici. Kita percaya Master mengajarkan hal yang baik pada kita. Kita percaya Master orang yang baik, yang penuh cinta kasih, welas asih, yang bijaksana. Nah, setelah kita ada di sini nih, kita percaya. Baru kita ikut kegiatan-kegiatan, kita jalankan misi-misi Cici sebagai apa? Sarana kita. Sering nih kalau kita dengar ceramah Master dan masih tetap ada di Cici, makin sampai kita yang dilantik jadi komite, kita yang ada yang puluhan tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Ini berarti kita ada keyakinan sama guru kita. Benar ya? Kita yakin sama apa yang disampaikan, dibabarkan oleh Master ini adalah sebuah kebenaran. Kita sudah yakin nih, kita ikutin terus arahan dan bimbingan dan keteladanan Master. Karena apa? Karena kita masih awam, kita masih belum bisa membedakan baik buruk. Tapi kita mengikuti guru kita. Kalau kita nih, semakin kita praktek, semakin kita aktif, kita semakin bahagia, semakin harmonis, semakin berkurang sifat-sifat yang membedakan, yang tidak baik. Kita semakin ada rasa simpati, empati, ada rasa sayang. Nah, kalau seperti itu, kebijaksanaan kita ini akan berkembang. Buahnya adalah kebijaksanaan kita. Kita next, Suci. Kenapa demikian? Sekiranya Buddha berdiam lama di dunia, orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan, tetap miskin dan hina, tamak dan melekat pada 5 nafsu keinginan, sehingga terjerat ke dalam jaring ingatan, pemikiran dan pandangan keliru. Ini Sutra Teratai bab 16, sepanjang usia Tathagata. Inilah jika Sang Buddha tidak menyatakan akan memasuki parinibbana. Semua orang yang ada di dunia ini memiliki tabiat buruk, yaitu sifat kemalasan demikian. Apabila hari ini aku tidak mendengarkan, besok aku akan mendengarkan. Apabila tahun ini aku tidak mendengarkan, tahun depan barulah aku mendengarkan. Apabila tahun ini aku tidak melatih diri, tahun depan aku akan melatih diri. Mereka selalu berpikir bahwa Buddha selalu ada di sana. Dan lain kali mereka akan datang menemui Buddha, mereka tidak memiliki pengertian dan ketidakkekalan sehingga mereka sehingga mereka tidak memiliki semangat untuk
maju. Inilah yang seharusnya diwaspadai oleh setiap orang. Kita bisa next. Kebajikan hanya bisa diperoleh lewat pelatihan. Jadi berkebajikan sedikit adalah orang yang kurang berkah dan kebajikan, yang tidak memahami Dharma Buddha dengan mendalam. Berkebajikan sedikit artinya tidak memiliki berkah, tidak memumpuk berkah dengan benar-benar bersumbangsi demi semua makhluk hidup, tidak membina diri untuk memperoleh kebajikan ini. Orang-orang seperti ini disebut berkapasitas tumpul. Makanya tidak akan mau melatih dan menanam akar kebajikan untuk kemudian. Tidak mau masuk ke kerumunan orang banyak. Ini disebut sebagai orang yang suka pada kendaraan kecil. Orang-orang yang berkebajikan sedikit dan suka pada kendaraan kecil ini akan melihat Buddha berdiam selamanya. Mereka tidak akan membangkitkan pemikiran untuk mementingkan Dharma. Pernyataan Sang Buddha bahwa aku akan memasuki parinibbana juga adalah demi kelompok orang ini. Maka orang yang seperti ini tidak mau menanam akar kebajikan. Orang dengan berkah kebajikan yang tidak sedikit disebut sebagai tetap miskin dan hina. Orang yang demikian tidak memunculkan dua kebajikan. Kebajikan saja. Nah, kebajikan ini hanya bisa diperoleh dengan apa? Pelatihan. Pelatihan kita di sisi apa? Saya ambil contoh semangat ajaran Jinsi, pelatihan ke dalam dan keluar, jalan bodhisattva memberikan manfaat dan lain-lain. Itu praktek 6 paramita dan 4 paramita. Oke. Nah, kita sebenarnya termasuk adalah orang-orang yang penuh berkah. Kita lahir jadi manusia, ada kesempatan mengenal ajaran kebenaran mulia. Ajaran Buddha ya, kita bertemu dan dibimbing oleh guru kita yang penuh cinta kasih, welas asih dan bijaksana, dan kita ada kesempatan menikmati berkah ini. Kita ada kesempatan nih menyadari, oh saya ini penuh berkah nih. Kita ada kesempatan diingatkan nih untuk menciptakan berkah kembali. Makanya kita ada praktek nih, bersumbangsi, terjun ke tengah masyarakat. Kita ada kesempatan menjalin jodoh baik dengan kita sharing, kita berkata-kata yang baik, menjadi jodoh yang baik. Ini kita udah menabur benih kebaikan. Nah, ibaratnya ini, kalau kita ambil contoh, kita kan dulu di kehidupan sebelumnya kita pernah menabur benih apel. Dan sekarang nih kita lagi menikmati, lagi panen, ini buah apel kita lagi berbuah atau lagi panen. Nah, ini kita ada kesempatan makan buah apel ini dari hasil kehidupan kita ya, yang sebelumnya yang pernah kita tanam. Nah, dan yang paling penting apa? Kita tahu nih, diingatkan, oh iya kalau mau terus memakan, bisa menikmati buah apel ini, kita masih nanam lagi benih-benih apel ini, supaya kita bisa selalu dapat menikmati buah apel ini. Nah, kalau enggak, kan kita kalau nggak ada yang ingatin, kita hanya bisa apa? Menikmati berkat terus, oh ya, saya hidupnya, kehidupan sekarang, saya hidupnya senang atau apa. Tapi kan lama-lama berkah ini hilang, berkurang, atau habis. Nah, kita beruntung, kita ada memahami kalau kita perlu menanam kembali benih-benih kebaikan ini supaya berkah itu terus ada. Dan kalau sudah ada berkah, kita tahu nih untuk apa kita menanam kembali. Nah, kalau kita eh, tidak tahu nih dan atau tidak mau untuk menanam berkah kembali, ini bisa dikatakan kita ini berkapasitas tumpul. Nah, kita sia-siakan waktu, sia-siakan berkah. Nah, kita menanam berkah kembali, bersumbangsi ini dengan memberikan manfaat bagi semua makhluk. Itu menanam berkah, kita juga bisa berdana, beramal materi, tenaga, kealihan waktu, kata-kata yang damai, kata-kata yang
Oke, kita next ya. Tidak memunculkan dua kebaikan. Menumbuhkan niat baik yang belum muncul dan mengembangkan niat baik yang sudah muncul. Tidak melenyapkan dua keburukan, mencegah munculnya niat buruk yang belum muncul dan segera menghentikan niat buruk yang sempat muncul. Menumbuhkan niat baik yang belum muncul, menghentikan niat buruk yang masih ada. Ini adalah praktek Bodhisattva. Demikianlah pengajaran yang diberikan oleh para Buddha dan Bodhisattva kepada para makhluk. Maka sang Buddha di antara para makhluk hidup, jika tidak memasuki parinibbana dan berdiam selamanya, tiada manfaatnya dan malah merugikan. Hari ini Buddha Sakyamuni pada 2000 tahun lalu, jika masih hidup di dunia, kita tidak dapat membangkitkan semangat untuk maju. Karena sudah tidak ada Buddha lagi, sekarang kita mempelajari ajaran Buddha, dan barulah kita sibuk mencari dharma benar yang sejati yang dapat diterapkan di dunia dan dapat berpadu dan dimengerti oleh banyak orang. Dharma yang seperti ini harus dapat dipraktekkan dengan tindakan nyata. Harus dipraktekkan. Saatnya kita mengupayakan agar dharma duniawi ini yang benar dapat diwariskan ke masa mendatang. Ini saya agak kurang paham, saya cuma ketangkap 4 usaha benar itu biasa menghentikan hal buruk yang sudah timbul atau mencegah hal buruk yang belum muncul, yang belum timbul, dan kita membangkitkan kebaikan yang belum timbul, mengembangkan kebajikan yang sudah timbul, jadi dikembangkan. Ini biasa saya tahu ada di 37 faktor untuk pencerahan. Oke. Kita bisa next ya. Sang Buddha mengarahkan parinibbana terhadap orang-orang seperti ini. Dia berkata bahwa akan memasuki nirwana meskipun prinsip kebenaran yang sejati dari Sang Buddha tidak ada parinibbana. Demi urusan duniawi, Buddha harus mengatakan demikian. Memasuki parinibbana, mereka yang tidak memupuk karma berpahala disebut miskin. Ini di sini terbiasa pada kejahatan, dinamakan hina. Sudah berada di lingkungan yang jahat ini masih tidak tahu untuk mengubah diri mereka sendiri. Ini telah berubah menjadi kebiasaan sifat buruk dan perilaku buruk mereka, menjadikan mereka siapa mereka sebenarnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang menghargainya. Tidak ada yang mencintai mereka dan tidak ada yang menghormati mereka. Jadi mereka yang tidak dihargai atau dihormati disebut hina. Jadi mereka ya tamak dan melekat pada kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Orang-orang ini menjalani hidup mereka dengan nafsu keinginan dan keterikatan mereka. Dengan demikian sehingga terjerat ke dalam jaring ingatan, pemikiran, dan pandangan keliru. Demikianlah mereka terjerat ke dalam jaring ini. Ingatan dan pemikiran ini disebut pikiran bercabang-cabang. Karma berpahala ini bisa dikatakan perbuatan baik yang memberikan kebaikan tanpa merugikan salah satu pihak. Oke, nah kita manusia awal kan tadi ini ada 5 nafsu keinginan. Saya cari juga ada kebetulan pernah baca di itu 5 nafsu keinginan kita manusia, yaitu tadi juga nanti di slide selanjutnya juga ada materi, rupa, nama, makan, tidur. Oke, kita next aja deh. Dikarenakan adanya noda berat ini, dengan demikian pikiran yang bercabang-cabang ini dan kerisauan terus-menerus terakumulasi. Kerisauan kita menjadi berat dan tidak bisa menanggungnya. Ini sungguh kerisauan yang sangat berat, tekanan yang sangat besar, semuanya di bawah tekanan seperti ini. Oleh karena itu, makanya mesti menyatakan memasuki parinibbana. Buddha melihat bahwa semua orang, meskipun Buddha berbicara, tapi semua tidak mendengarkan. Meskipun Buddha membimbing, tapi semua tidak mempraktekkan.
Kerisauan sudah demikian dalam, tidak ada gunanya Buddha mengajarkan lagi. Tidak perlu lagi tidak perlu ada di dunia lagi. Dengan demikian Buddha berkata, saya akan memasuki pariniwana karena semua orang tidak menghormati Dharma, saya akan memasuki pariniwana. Ketika Buddha berdiam di dunia, para pendengar Dharma sangatlah banyak. Sekiranya mendengar tapi tidak meyakini, atau meyakini tapi tidak memahaminya, atau memahami tapi tidak mempraktekkannya, sehingga akar kebajikan tidak dapat dipupuk, Bagaimana mungkin kekayaan Dharma berupa pahala kebajikan dapat berlimpah? Membiarkan diri sendiri menjadi rendah, bukankah ini adalah hina? Semuanya dikarenakan tamak dengan akan materi, rupa, nama, makan, dan tidur. Nah, 5 nafsu keinginan ini membuat bingung dan terjerumus ke dalam jaring 2 derusi dari semuanya dikarenakan tamak akan materi, rupa, nama, makan, dan tidur, 5 nafsu keinginan, membuat bingung dan terjerumus ke dalam jaring 2 derusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Makanya disebutkan mereka semua adalah orang-orang berkebajikan, bercabang, pikiran bercabang, noda berat kita. Nah, kalau pikiran bercabang, yang sejemen tadi saat kita lagi dengar drama master, apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita pikirkan saat kita lagi dalam momen dengar drama master. Dan kita ada baik-baik mendengarkan dengan sungguh hati, dengan tulus, dengan baik. Apakah momen ini selamanya? Tapi kan udah berlalu lah. Nah, setiap yang momen inilah berarti setiap yang kita lihat, yang kita sentuh itu sebenarnya semua ini berubah. Nah, begitu juga momen kita belajar. Kita nggak tahu nih, kita bisa seperti kondisi saat ini, berapa lama nih kita bisa belajar si Pasyang, kita bisa ada momen-momen. Nah, saat kita dengarkan ceramah master nih, apakah kita ada mendengarkan dengan sungguh hati? Saya ambil contoh. Seperti kondisi saat ini, ya kan? Kita ada kesempatan mengenal dan kita ada kesempatan belajar bersama. Kita ada guru yang membimbing kita. Nah, kita ini sebenarnya butuh belajar, butuh percaya, butuh belajar memahami, butuh praktek. Supaya apa? Supaya ada muncul keyakinan yang teguh. Nah, bagaimana kalau saya sudah dengar, saya tahu, tapi masih ragu, tidak yakin. Atau seperti di Israel ini, saya yakin nih, tapi tidak paham. Ini sebenarnya sama seperti kondisi saya ya, saya pribadi. Saya ini yakin, saya sangat yakin apa yang Master katakan yang bebarkan ke kita, yang telah Master teladankan ke kita. Ini saya yakin, ini adalah kebenaran. Ini adalah perbuatan yang baik. Ini adalah benih baik yang perlu saya belajar untuk tekun gitu loh. Tapi saya tidak banyak paham, belum memahami apa yang Master babarkan. Caranya bagaimana sih supaya saya bisa paham? Saya belajar, praktekkan. Coba mungkin awalnya jalankan misi-misi suci, ikut kegiatan yang sudah guru kita berikan. Nah, karena sekalipun mungkin saya tidak paham, saya itu belajar untuk tetap praktekkan, tetap praktekkan supaya apa? Supaya saya punya bisa sedikit memahami. Kenapa kalau saya sudah paham, tapi saya tidak praktek, maka itu hanya pengetahuan atau wawasan. Itu tidak bisa menambah kebijaksanaan. Kalau saya hanya teori, saya mengerti secara teori ini. Tapi ketika saya nggak praktek, saya nggak tahu nih, ini rasanya apa, ini seperti apa. Sama sepertinya saya di Google, oh rasa beras ini lebih enak ini, atau ini makanan ini nih rasanya seperti apa. Kalau saya belum mencobanya, saya itu nggak bisa merasakan
itu benar-benar seperti apa dan bagaimana. Oke, kita next. Oke, kan udah selesai ya. Kita panggilkan Titi Liang Suci untuk sharing. Nanti Liang Suci bantu sharing ya. 感恩三种开始，感恩师兄师姐，感恩 Heni Haba 师姐。Nasa Sutta. Kenapa demikian? Sekiranya Buddha berdiam lama di dunia, orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan, tetap miskin dan hina, tamak dan melekat pada 5 nafsu keinginan, sehingga terjerat ke dalam jaring ingatan, pikiran dan pandangan keliru. Jadi ini tentang alasannya Buddha menampakkan akan memasuki parinirvana. Sekiranya Tathagata berdiam lama di dunia, orang-orang yang berkebajikan sedikit, tidak punya berkah dan berkapasitas tumpul ini tidak akan mau melatih diri dan menanam akar kebajikan untuk kebodian. Orang-orang yang berkebajikan sedikit dan suka pada kendaraan kecil ini melihat Buddha berdiam selamanya, mereka tidak akan membangkitkan pemikiran untuk mementingkan dharma. Mereka tidak mau menanam akar kebajikan, tetap miskin dan hina. Dan mereka juga tidak memiliki sebab dan kondisi yang diberkahi. Dharma tidak memasuki batin mereka. Dan mereka juga tidak menanam akar kebajikan. Dan juga tidak memunculkan 2 kebajikan. Artinya, menumbuhkan niat baik yang belum muncul dan mengembangkan niat baik yang sudah muncul. Dan dengan tidak melenyapkan 2 keburukan. Mencegah munculnya niat buruk yang belum muncul dan segera menghentikan niat buruk yang sempat muncul. Jika tidak memasuki parinirvana dan berdiam selamanya, tiada manfaatnya dan malah merugikan. Dan mengubah perilaku yang tidak baik dan niat jahatnya. Dan ini dapat berubah kehidupannya. Inilah juga praktek bodhisattva. Jadi di sini dikatakan dengan 4 usaha benar ya, seperti di dalam 37 faktor pencerahan. Semua ini sangat jelas. Kemudian dengan tidak memupuk karma berhala, inilah miskin. Dan terbiasa pada kejahatan, inilah hina. Mereka tamak dan melekat pada kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Mereka masuk ke dalam ingatan, yaitu berbagai pikiran yang keliru, pengetahuan yang keliru, dan pandangan yang keliru. Ketika Buddha berdiam di dunia, para pendengar Dharma itu sangat banyak. Mereka mendengar tapi tidak meyakini, atau meyakini tapi tidak memahami, atau memahami tapi tidak mempraktekannya. Sehingga akar kebajikannya itu tidak dapat dipupuk. Dan bagaimana bisa kekayaan Dharma itu berupa pahala kebajikan dapat berlimpah jika mereka itu membiarkan diri menjadi rendah dan hina. Sebenarnya ini karena ketamakan akan materi, rupa, nama, makan, tidur, dan 5 nafsu keinginan. Sehingga membuat mereka bingung dan terjerumus ke dalam jaring 2 delusi dan pandangan dan pemikiran yang keliru. Dan 5 nafsu itu adalah delusi yang ditimbulkan oleh pemikiran keliru.
Dan ingatan dan pemikiran keliru adalah delusi yang ditimbulkan oleh pandangan keliru. Adanya noda berat ini, sehingga Buddha mesti menyatakan memasuki parinirvana agar mereka tidak malas dan juga mereka bisa lebih tekun dan penuh semangat untuk bisa menapaki jalan bodhisattva ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Vivian Suci, Jung Suci Man. Oke, Gunawati Suci dipersilakan. Pagi, ini Naba Suci, Kan En Sang Ren Kaise, pagi, Sesiung Sucemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya tadi kita telah sama-sama menyimak ya. Kemudian intisarinya juga dari moderator ya dijelaskan dengan detail ya. Terus Vivi yang Suci, wah itu. Nah, kalau kita bisa mendengar, menyimaknya kembali ya, menjadi bahan perenungan ya, bahan pemahaman kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dari judulnya, meyakini perkataan Buddha ya, agar tidak terjerumus ke dalam jaring delusi ya. Memang ya kalau kita awalnya nih ada niat ya, saya niat nih, saya mau bergabung gitu ya di Jalan Seci ya. Memang kalau tidak ada niat ya agak sulit ya. Kemudian kita bertekad ya. Kalau cuma niat saja ya, tidak ada tekad, kayaknya tidak ada kekuatan ya. Jadi, aduh, kayaknya masih ngantuk. Aduh, semalam saya nggak bisa tidur nih, sulit untuk bangun, mendengarkan Sin Fasyang ya. Jadi kita karena kita memiliki niat, kemudian kita membangkitkan tekad ya. Kita membangkitkan tekad, kita sudah mengikuti nih, tapi kita tidak memiliki keyakinan ya. Kita akan sulit ya mau memahaminya ya, apalagi mau mempraktekkannya ya. Jadi ya memang modal yang paling utama itu ya kita harus yakin ya. Setelah kita memiliki niat ya, kita niat awal kita, kemudian kita memiliki tekad ya. Tekad kemudian kita harus yakin ya. Karena keyakinan adalah ibu dari segala kebajikan. Nah, kita harus yakin karena prinsip kebenaran ini ya ajaran Buddha yang kita dengar ya, bukannya agama Buddha ya, ajaran ya, ajaran kebenaran ini adalah kebenaran alam semesta yang memang kita bisa merasakan ya, kita bisa tahu oh ini memang benar, kita harus yakini gitu. Kadang-kadang kan orang seperti apa sih, kok kita disuruh percaya aja, kok kita disuruh yakin ya. Nah itulah baru kita setelah kita yakin ya, kita baru mau mendengarkan ya, kemudian kita mau memahami ya, kita mau memahami, kemudian kita merenungkan benar nggak sih tadi kata-kata master ya dari yang dijabarkan ya, yang diberikan kepada kita setiap pagi ya. Nah, kalau kita bisa menyimaknya ya, kata demi kata ya, Master mengatakan ya, kita bisa menyimak kata demi kata, kemudian kita memahami ya. Nah, nanti kita baru mau mempraktekannya. Oh iya ternyata benar ya, di dalam diri kita itu ya, melatih ke dalam itu kita harus memiliki ketulusan ya. Karena kalau kita tidak memiliki ketulusan, bagaimana kita mau melangkah ke jalan kebenaran ya. Dari jalan kebenaran ya, karena tadi kita sudah yakin ya, kita sudah yakin saya mau masuk nih, saya mau membina ke dalam diri saya dulu ya. Kemudian tadi Master mengatakan kita harus memiliki ketulusan, kita harus memiliki kebenaran atau melatih diri ya. Kita tahu mana benar dan mana yang tidak benar.
kemudian kita juga harus yakin, karena kita memang sudah yakin ya, kita harus memiliki ketulusan ya. Terus kita juga harus dengan bersungguh hati ya. Tadi ya poin-poin yang penting tentang ketulusan, kebenaran, keyakinan dan kesungguhan hati itu Master sangat jelas ya perinciannya ya. Bagaimana apa sih sebetulnya yang dimaksud kesungguhan hati itu? Nah, moderator kita juga hari ini telah menjelaskan lagi ya. Vivi yang setia juga selalu ya memberikan untuk supaya kita lebih bisa memahaminya ya. Walaupun yang kita bisa serap cuma sedikit, tapi kalau setiap hari kita mau belajar ya, saya juga nggak paham ya, tapi saya mau belajar apa sih sebenarnya ini ya, ya terus menerus, karena saya juga menyadari kapasitas untuk mendengar dan memahami saya itu masih sangat tumpul ya. Jadi saya mau belajar, mau melatih diri ya supaya bisa 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 mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita sudah dengar, kita sudah pahami ya. Kemudian kita juga keluar ya, harus mempunyai cinta kasih dan welas asih ya. Kita memiliki sukacita ya, batin yang seimbang ya, yang tak tergoyahkan ya. Apapun yang kita hadapi karena kita di jalan pelatihan diri ini ya, membina diri ya, kita harus memiliki batin yang seimbang ya. Tadi dikatakan batin penuh hayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru, selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik. Nah, itulah ya kita manusia awam ya seperti itu ya, batinnya bukan melatih diri memikirkan hal-hal yang baik atau berpandangan yang baik, malah khayalan semu ya yang kita hadapi setiap hari ya, akhirnya kita mempunyai pandangan yang licik ya. Makanya di Jalan Seci ini ya, guru kita tadi Master juga moderator kita mengatakan kita sudah yakin sama guru kita yang penuh cinta kasih welas asih ya. Ya kita meneladaninya ya, kita mengikutinya. Nah, jalan kata Master kita buka. Master sudah menunjukkan, Master sudah membuka. Kita tinggal mengikuti, kita juga harus membukanya ya. Kemudian kita juga harus menapakinya, jangan menyimpang. Menyimpang sedikit saja ya, sudah ribuan mil katanya kita tersesatnya ya. Jadi kita juga setiap hari ya harus selalu memiliki rasa syukur ya, harus selalu mengasihi dan menghormati kepada sesama ya. Nah, itulah kesan batin ya Heni Habasece yang bisa saya sampaikan ya. Kanen ya Heni Habasece, kanen sesiung secemen. Kanan Sece Gunawati, Siang Sece, ada yang mau sharing lagi? Apa kita sambil mungkin Siang Sece sambil mikir nih mau sharing apa? Kita quiz dulu ya. Mungkin kita mulai quiz ya. Oke. Kanen ya, pilih Sece pilih. Oke. Cara menjawab quiz. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, stripnya jawaban ya. Contoh jawabannya 1D, 1D, 2A gitu. Oke, kan kita next. Di bawah ini adalah landasan kita membangun tekad, kecuali A. Kebijaksanaan, B. Ketulusan, C. Kesungguhan, D. Keyakinan, E. Kebenaran. Oke, ini. Close. Kebijaksanaan. Wow. Isilah titik-titik di bawah ini. Setiap titik-titik adalah nyata. Setiap hal adalah titik-titik.
A. Dunia semu. B. Ruang nyata. C. Kata realita. D. Waktu nyata. E. Benda realita. Ini Haba Sece, sudah di Oke. close Sece. Oh, udah di close ya, Ding, saya. Oke. Close. C. Kata realita. Kanan ya. C. Tin. Oke, kita next. Jalan titik-titik adalah jalan yang tiada tara. A. Kebaktian. B. Brahma. C. Bodhisattva. D. Kepintaran. E. Kebudayaan. Oke, jawabannya adalah cross, kebudayaan. Jalan kebudayaan adalah jalan yang tiada tara. Oke, kita next. Apa yang harus kita sempurnakan? A. 4 kebenaran mulia dan segala prakteknya. B. 8 jejak mulia dan segala prakteknya. C. 6 paramita dan segala prakteknya. D. 2 kebijaksanaan dan segala prakteknya. E. 12 nidana dan segala prakteknya. Jawabannya close ya. Oke, 6C, 6 paramita dan segala prakteknya. Oke, kita next. Kesalahan titik-titik bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. A. Sebiji buah rotus. B. Sebatang rokok. C. Sebuah cermin. D. Sehelai rambut. E. Segenggam beras. D. Jawabannya sehelai rambut. Oke, kita next. Oke. Lengkapilah kalimat berikut ini. Memahami dan menghayatin titik-titik membangkitkan titik-titik tiada tara. A. Jalan kebenaran, welas asih. B. Jalan agung, tekat. C. Jalan kebajikan, niat. D. Jalan kebudayaan, semangat. E. Jalan bodhisattva, pikiran. Oke, jawabannya. Terus, jalan agung, tekat. Oke. Memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekat tiada tara. Oke, Kangen Siang Secemen. Sambil menunggu pemenang kuis, ada si Siang Sece yang mau sharing lagi. Oke, Rosi Sece. Dipersilakan Sece, Kangen. Iya, cảm ơn Henny hoặc là sư chế. Chào anh, đại gia cảm ơn sang rừng khai sư. Cảm ơn sư Siung sư chế semua. Cảm ơn kembali kepada moderator hari ini Henny Haba Suce. Jadi saya hari ini izin membagikan kesan batin yang saya dapatkan adalah perihal untuk mengingatkan akan kata waspada ya, gitu. Jadi waspada terhadap apa yang diinterpretasi atau yang diserap oleh indera kita terhadap suatu objek, misalnya terhadap hal, masalah. Gitu. Saya dapatkan mengingatkan kembali bahwa menghadapinya dengan kebenaran, keyakinan seperti telah
sampaikan dalam oleh apa sih arti ketulusan? Ketulusan itu yang saya pahami adalah di mana kita itu berusaha sepenuh hati kita tak membiarkan diri ini lengah gitu. Lengah dalam artian ketika dihadapkan dalam kondisi apapun itu, kita tidak berada di dalam ketidaksadaran. Nah, ini dikatakan mengenai bagaimana itu pelatihan diri atau penggunaan diri dilatih di dalam ya, atau di dalam keseharian. Inilah nyatanya di mana apakah diri ini mampu tetap dapat di dalam saat turun atau berbalik tersebut. Lalu bagaimana dengan kesungguhan? Melalui kesungguhan ini kita tahu bahwa dari ketulusan itu kita tetap itu adalah benar. Karena kita sudah familiar dan menerima dharma seperti itu. Nah, bagaimana dharma ini agar tidak bocor? Gitu. Sehingga kita kesungguhan kita akan supaya itu metodenya masing-masing. Suara Suci Rosi sepertinya terputus ya. Iya, di saya juga agak sedikit enggak begitu jelas. Suci Rosi masih ada, sekarang hilang. Iya benar. Oke, apa kita sambil tunggu ini, sambil tunggu internet Rosi kembali, kita selamat kepada pemenang kuis. Ada Aini Lijaya Suci Medan dari Medan. Yang kedua tidak ada pemenang. Ketiga Herianto Susyong dari Medan. 4 Ingrid Suci dari Medan. Kelima Hevi Triana Suci dari Palembang. Izin tidak sharing. Nomor 6 tidak ada pemenang. Ini Aini Lijaya, Herianto Susyong, Aini Lijaya Suci, Herianto Susyong, dan Ingrid Suci. Apakah bisa sharing? Izin tidak sharing. Herianto Tanjung Balai ya. Oke, nanti Siang Suciman yang mau sharing bisa langsung ituin Ras Aini Lijaya. Baik, Suci, apakah sekarang suara sudah mulai terdengar lebih jelas? Halo. Ya. Iya, Suci. Ya, baik. Saya izin melanjutkan kali ya. Saya mengulang kembali ya, berarti ya. Jadi kesan batin yang saya dapatkan hari ini adalah lebih kepada mengingatkan kepada diri ini khususnya sebagai murid maupun sebagai umat gitu, umat Buddhis ataupun umat yang beragama menerima ajaran mengenai waspada gitu, waspada terhadap apa yang diserap maupun apa yang menjadi interpretasi atas suatu subjek. Subjek tersebut bisa benda, hal maupun masalah gitu yang terproses itu oleh indera yang masuk. Kemudian saya juga mendapatkan mengenai bagaimana cara menghadapinya sebenarnya dengan tayangan hari ini yang telah disampaikan oleh Sang Ren. Salah satunya dengan ketulusan, kesungguhan, kebenaran, dan keyakinan.
Dan ketulusan ini saya maknai adalah dengan membuka hati kita, apakah kita siap ketika di hadapan kondisi baik atau buruk, kita mampu memilih untuk menerima atau melepaskan gitu, karena kita familiar dan ada belajar diingatkan kembali mengenai pada ketidakakuan. Nah, ketulusan ini sendiri saya maknai dengan adanya kemudian kita akan bergabung dengan yang dinamakan kesungguhan itu sendiri, di mana di dalamnya mengenai pelatihan diri dan pembinaan diri itu sendiri. Mengenai adalah bagaimana kita itu bersungguh hati, tak membiarkan apapun yang kita hadapi itu membiarkannya lengah. Lengah berarti kita membangkitkan noda batin kita. Sehingga kita berada di dalam ketidaksadaran. Meskipun kita secara badan adalah sadar, tetapi secara batin adalah lengah. Karena berada di dalam ketidaksadaran bergabung noda batin akibat interaksi atau pencerapan interpretasi ketika indera tersebut bergabung dengan objek atau subjek tersebut. Lalu bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran ini sendiri adalah saya maknai mengenai bahwa mengingat kembali mengenai untuk tidak melekat. Lalu kebenaran ini sendiri adalah mengenai dengan berdasarkan pada pandangan benar. Nah, bagaimana dengan keyakinan? Keyakinan bahwa di sini saya maknai bahwa di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita yakin bahwa kita pada dasarnya memiliki kebaikan. Kebaikan atau hakikat sejatinya kita yang perlu kembali padanya. Jadi yakin sebenarnya di tiap diri ini adalah sebenarnya pada dasarnya baik, cuman terpicu, terkondisi. Lalu saya izin mengambil contoh. Contohnya misalnya ada kisah satu keluarga, di mana ada ayah, ibu, anak-anak gitu. Tetapi tabiat yang terbawa di masing-masing itu berbeda-beda. Nah, ayah memiliki tabiat misalnya angkuh dan juga ya yang dikatakan keakuannya masih tinggi. Artinya misalnya nih, tidak bisa disenggol sedikit atau bahasa umumnya disenggol atau artinya tidak bisa diomongin ya, tidak bisa dinasehati. Kenapa? Karena langsung akan menimbulkan emosinya naik, tidak senang akan dikritik, dan langsung merespon dengan membalas, mengata-ngatai, malah semakin parah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang yang menasihatinya, gitu, dengan berbagai cara. Nah, sehingga mungkin akan terlihat tercerap bahwa tabiat ini juga akan menjadi pemarah, gitu. Dengan kata-kata yang keluar adalah misalnya kasar, misalnya ya. Nah, jadi juga misalnya ada sifat atau wataknya misalnya nih, jika terhadap orang lain itu baik, orang luar baik, tetapi orang yang berada di dekatnya sendiri itu dia berkata-kata yang kasar dan dia tidak tahu bahwa dia itu seperti itu. Tetapi ini semua akan diserap, diinterpretasikan oleh orang-orang yang mengenalnya melalui apa yang terserap oleh indera orang lain tersebut. Sehingga menginterpretasikan orang yang dilihat, yang didengar, dikenalnya tersebut, wataknya, sifatnya orang tersebut, itu sehingga diberikan cap. Oh, ini benar-benar si toksik dan lain-lainnya. Nah, karena mempelajari ajaran Buddha,
ajaran hukum kebenaran alam semesta, sehingga kita atau saya jadi memahami, jadi sebenarnya kondisi yang terkondisi itu jangan membuat kita lengah, karena dengan kita pada saat muncul si toksik, si menyebalkan dan lain-lainnya, ternyata ini telah lengah gitu, karena kita telah tanpa penuh dengan kesadaran, lengah, sehingga bocor gitu, dan memberikan akhirnya tercemar juga oleh emosi yang berada di dekatnya gitu. Jadi di sini dalam tayangan adalah dikatakan bagaimana kita dapat merubahnya dan menyadarinya apa hal yang dikatakan itu buruk gitu, dan tidak memberikan cap itu buruk, tetapi merubahnya bagaimana agar apa yang tercerap oleh indera tersebut menjadi bangkitnya rasa cinta kasih dan welas asih, menjadi rasa mengasihi. Itu adalah keluargaku sendiri, misalnya kan tadi satu keluarga itu adalah keluargaku sendiri, si ayah misalnya kan, ayah tersebut itu. Sebenarnya si ayah tersebut adalah karena ketidaktahuannya sehingga berbuat seperti itu. Nah, sedangkan kita yang tahu bagaimana kita tidak ikut tercemar. Nah, inilah perjuangan pelatihan diri sebenarnya yang dikatakan dalam tayangan hari ini yang saya dapatkan seperti itu. Bahwa kita bagaimana memposisikan diri untuk kalau bertemu hal-hal seperti itu tuh kita masih sadar untuk mengembangkan kita punya welas asih untuk bisa mengasihi mereka, mengasihi contohnya ayah tersebut gitu, apalagi satu keluarga sebagai keluarga gitu. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah bagaimana pikiran itu bisa tidak tercemar oleh kondisi luar dan menjadi netral. Ini pembinaan pelatihan diri yang sedang disampaikan atau diingatkan dalam tayangan pesan batin saya dapatkan hari ini, agar kita tidak berpikir keliru. Mengapa dikatakan berpikir keliru? Karena dengan kondisi luar seperti itu malahan menjadikan ada lagi yang menjadi gosip. Artinya malah menyebarkan kesalahannya kepada yang lain, diomongi kepada yang lain, sehingga orang lain tuh menjadi menjadi dalam situasi dilema gitu, karena sudah memiliki penginterpretasian akan sosok seseorang padahal dari kata-kata orang lain, sehingga tanpa sadar juga membuat orang lain tuh jadi tercemar gitu, meskipun secara tidak langsung. Dan ini semua kembali kepada pembinaan diri masing-masing. Jadi ada pula yang masih dalam tekad sehingga bisa pembinaan dirinya adalah kokoh, tidak terganggu. Seperti itu saja kan Raja. Yes, Rosi luar biasa sharingnya. Ya, kalau kita seperti tadi di ceramah Master ya, kalau kita semua menganggap hidup kita hari ini aja, kita akan bersikap lebih baik. Kalau kita ada rasa sungkan, ada rasa umpamanya biasa kan terlalu nyaman, kita terlalu sungkan kepada keluarga terhadap orang lain, kita terlalu nyaman kepada keluarga, udah tahu nih jeleknya. Jadi kadang-kadang kita lupa diri untuk bersikap lebih baik. Misalnya saya kalau di rumah, saya rambutnya kadang acak-acakan aja main asal. Kadang anak juga ingat, mama ini rambutnya kok acak-acakan. Tapi kalau di luar atau di cuci itu ada orang, saya pasti ngerapiin. Karena apa? Karena ada rasa sungkan ingin menampilkan yang terbaik. Biasanya kalau ada rasa nyaman, kita nggak malu. Awal pacaran kalau umpamanya dengan pasangan kita mungkin selalu keluarnya tampilnya bagus. Mau kita kadang mau buang angin aja kita tahan, nggak berani. Tapi kalau udah jadi suami istri, main aja buang angin, atau udah kenal, udah lebih dekat sama bestie gitu, sama teman yang baik, kita kan seperti itu. Dan kalau kita banyak mau belajar nih, saat kita
belajar bersama ini sebenarnya mau ada hasilnya, kita mau belajar praktek atau belajar pelatih, kita itu butuh banyak mendengar. Dengan cara apa? Gelas kita itu kita perlu kosongkan sebelum kita dengar ceramah. Supaya apa? Atau sebelum kita belajar, supaya kita itu bisa isi lagi yang baru. Kalau kita datang dengan gelas yang penuh, itu kita tidak bisa isi apa-apa. Kita butuh kayak contoh kita dengar ceramah master, kita itu perlu kosongkan. Mungkin setiap orang itu punya konsep pemikiran atau belajar di tempat lain atau bagaimana. Tapi kalau kita udah di sini, kita ya dengan ceramah master ya, kita perlu kosongkan gelas kita. Jadi kita terima, kita iniin, renungkan. Bukan saya minta bahwa terima mentah-mentah, tapi kita renungkan, kita iniin. Ya kalau kita di sesi ya kita ikut apa yang master kita ajarkan ke kita. Kalau kita nanti menjadi ibu rumah tangga di rumah apa ya, kita berlakulah seperti seorang ibu, seorang istri gitu loh. Sama kita lihat ya. Ini belum ada yang mau sharing ya, tapi waktunya juga sebentar aja juga udah habis ya. Kira-kira kita di 5 ada 6 menit ya. Ya, selamat pagi, Suci. Oke, Sisyong Jeceng bantu lengkapin. Ya, sama-sama belajar ya. Selamat pagi, Suci. Kanan sang dan Kaise. Tidak lupa ya saya ucapkan kanan kepada tim Simpasiang. Ini siapa ya? Ini Suci bisa tampilkan naskah sutra bagian yang kedua ya, yang agak bawah kanan ya. Nah, hari ini di naskah sutra ya, jadi kita masih di bab ke-16 tentang panjang usia Tathagata. Naskah sutra saja, ke bawah lagi mungkin ya. Ke bawah lagi, ini saja. Bagian naskah sutra saja, ke bawah lagi coba. Oke, ini kanan ya, CJ. Nah, di sini hari ini saya mendapatkan sesuatu ya, sisi. Di bab ini kan membahas tentang panjang usia Tathagata. Tathagata itu adalah Buddha ya, orang yang tercerahkan. Jadi panjang usia Tathagata itu sebenarnya berapa lama? Yang pertama adalah Sang Buddha walaupun memiliki kita sebut kemampuan batin ya atau kesaktian. Nah, kita tahu ada 4 jenis kelahiran. Orang seperti Sang Buddha bisa terlahirkan di mana saja ya, karena dia memiliki kesaktian atau kemampuan gaib. Nah, dia bisa lahir secara spontanitas. Itu adalah bagian dari 4 jenis kelahiran. Yang disebutkan di sini adalah bahwasannya usia Sang Tathagata itu pertama sesuai dengan tubuh manusia ya, Nirmanakaya ini beberapa kali dibahas. Nah, dengan tubuh manusia ini atau Nirmanakaya, Sang Buddha tentu harus mengikuti hukum alam. Jadi sehingga beliau di dunia ini hidup selama 80 tahun. Ada satu kisah ketika Ananda ya bersama Sang Buddha menyampaikan kepada Ananda bahwasanya saya sudah akan mencapai parinibbana. Karena para makhluk di dunia ini tidak membutuhkan saya lagi ya. Nah, Ananda orangnya sangat halus ya hatinya, sehingga waktu itu dia menangis dan tidak sempat memohon kepada Sang Buddha agar hidup lebih lama di dunia ini. Nah, pada satu ketika kemudian Kasyapa mengingatkan Ananda bahwasanya Ananda pada saat itu ada melakukan satu kesalahan. Nah, yang ingin disampaikan dalam naskah sutra hari ini adalah Sang Buddha karena mengikuti hukum alam di alam manusia ini sehingga usianya tentu lebih kurang lah ya seperti hidup manusia pada umumnya. Di sini ingin mengingatkan kita tentang ketidakkekalan ya. Nah, yang saya dapatkan dari penjelasan naskah sutra hari ini adalah mendengar ya, di sini disebutkan mendengar jangan tunggu besok atau tunggu tahun depan. Besok atau tahun depan ya, ketidakkekalan itu bisa datang. Ketidakkekalan itu bukan hanya yang menyangkut diri kita. Bisa saja satu hari nanti itu mohon maaf ya, Zoom ini juga bisa tidak ada ya. Ya, walaupun kecil kemungkinan. Atau
data-data di internet atau Sesiung Cece sendiri ya bisa berpindah ke satu tempat yang tidak punya internet ya. Ini semuanya ketidakkekalan yang bisa muncul setiap saat ya. Jadi ketika ada kesempatan, ketika ada Zoom ya atau di YouTube banyak materi itu kita manfaatkan. Nah, kemudian ada di sini tentang melatih diri demikian juga. Melatih diri itu jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Nah, saya ingin kaitkan satu hal ya. Bagi Sesiung Cece yang menjadi relawan ya, mungkin masih baru atau yang belum komite. Nah, ini menjadi satu pemicu bagi Sesiung Cece ya. Tidak selamanya juga master kita ada di dunia ini untuk melantik kita. Jadi manfaatkan ketika master masih ada, harus semangat ya. Dan sekarang ya untuk menjadi komite itu juga saya tidak bilang terlalu sulit ya. Tapi bagi saya kalau dibandingkan dulu ya mungkin sekarang bisa lebih gampang ya. Karena kalau dulu itu absensinya belum lengkap. Terus kegiatannya tidak banyak. Jadi ketika dulu itu menjadi satu tanda tanya ya. Ada yang mengatakan like and dislike ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada orang yang merasa dia udah banyak berkegiatan kok tidak terpilih ya menjadi calon komite. Nah, sekarang semuanya sangat transparan ya. Sesiung Cece cukup mengikuti misalnya bedah buku atau simpasiang yang untuk jam terbang filosofi, kemudian misi amal ya, semuanya sangat jelas ya. Jadi tidak sulit ya bagi Sesiung Cece yang ingin berusaha. Jadi dalam kaitan dengan untuk segera dilantik komite itu oleh master ya. Nah, kita berpikir ya, kapan sih saya bisa bertemu master? Di pelantikan komite itulah Sesiung Cece punya kesempatan untuk dilantik ya, kesempatan untuk bertemu dengan master. Apalagi sejemen ya, master akan dengan sangat hangat, dengan kelembutan memegang kedua telapak tangan Cece ya. Jadi mungkin kita kaitkan dari naskah sutra dengan ya pelatihan diri Sesiung Cece di Cece ini harus semangat ya, agar segera bisa bertemu master dan dilantik. Cufu taja ya, kanan hanya apa Cece, kanan Sesiung Cece. Cảm ơn Sesiung Cece. Oke, cảm ơn ya Sesiung Cece. Sudah jam 9, kita tutup Singpasyang dengan minta Xiao Pusat Kenisha Xiao Pusat ya untuk baca kosakata. 感恩师公上人开示，感恩师故事伯，丁师妙莲华熏法香与会。Kosakata Sunpasyang bab 16 Panjang Usia Tathagata episode 1529 信佛所说不堕或往 meyakini perkataan Buddha agar tidak terjerumus ke dalam jaring delusi. Kuan Liang memaafkan. Chong Sheng lahir kembali. Tuo Xing, kemalasan, ketidakpedulian, kelambanan. Heng Ji, berpikir secara keliru, kalpayitwa, salah mengartikan. Xu Wang Fu Xin, batin penuh khayalan semu dan tidak tenang. Yi Xiang, mengingat, mengenali, ingatan dan pemikiran. Qiao Jian, pandangan penuh tipu daya, pandangan licik. Ti Tou Zu, orang berperilaku fabing, mabuk gawai, kurang peduli terhadap lawan bicara atau lingkungan sosialnya dan hanya fokus bermain ponsel. 感恩师故师伯，早上好。 Ya Xiao Pusat. Sesiung Cece. Kita tutup Singpasyang ya dengan memberi penghormatan ya. Sesiung Cece dipersilakan berdiri. Kita bersikap anjali, menyatukan hati dan pikiran kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Bodhisattva sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Cảm ơn Sesiung Cece, dipersilakan duduk.
感恩大家。 Oke, kangen ya Sensei semua. Kangen Sensei. Semoga Ya. sehat selalu. 感恩师兄师姐。我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现建设就是芳年。我曾反反复复地在追问，什么是自己的摇影？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的